Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ada sebentar. Sabar ya, saya lihat dulu nih dari nama-namanya. Kalau nama-nama teman-teman tuh asli, pasti saya langsung cepat menaikkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nama akunnya saja nggak jelas, ya ngantri. Ya bisa-bisa tahun depan Anda saya naikkan ke sini. Makanya pakai nama asli gitu loh. Pakai akunmu yang asli, namamu asli, fotomu asli gitu loh. Biar saya naikkan. Ya teman-teman ya, kalau mau cepat naik, pakailah akun asli. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Ini banyak ya ini. Sabar ya. Saudara Heldi. Oke, Heldi sebentar. Ini naik turun nih teman-teman sebentar. Mana tadi Heldi tadi? Oh, sudah keluar. Kemudian Maya. Tolong ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Supaya apa? Supaya ini tidak naik turun ini teman-teman tamunya. Kalau Anda terkeluar, pergi, masuk, keluar, masuk, ini daftar nama-nama ini naik turun juga. Oh, kan saya pencet Mas On malah naik ke Manise. Oke, Manise, Muslim Bang? Halo, selamat siang. Iya, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Bang Manise, saya kali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi nutup kamera. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Asli Muslim. Oke. Sudah berapa lama Anda nonton channel Edis TV? Sering. Sering. Ya, apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Bang Edis ngomong masalah rob itu, ini kita tuh orang Muslim itu nggak pernah menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan dari dulu. Iya, sebentar. Yang Anda maksud kita itu siapa? Seluruh orang Muslim itu nggak pernah menganggap kayak Bang Edis ngomong itu kan rob. Barusan yang saya putar-putarin itu bukan Muslim. Muslim, tapi konteksnya itu bukan seperti itu. Konteksnya itu bukan seperti itu bagaimana ini? Coba ya, coba dengerin ya, dengerin. Nih, yang terbaru nih. Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Nah. Udah. Ku gendong Robku. Betul. Itu Rob itu dalam konteks pemimpin. Iya, Muhammad itu Rob, betul. Bukan konteks. Ya memang betul konteksnya buat pemimpin. Robnya umat Muslim digendong-gendong nggak? Ya kalau pemimpin digendong nggak apa-apa, namanya dia naga. Iya, artinya Rob kalian digendong-gendong. Rob kalian dilahirkan nggak? Yang manusia, raja. Rob kalian aja manusia. Kenapa ketika Robmu manusia, Robmu digendong-gendong, Robmu netek, lalu kamu permasalahkan Rob kami digendong, Rob kami netek? Kenapa Anda permasalahkan itu? Konteksnya itu pemimpin, bukan Tuhan. Salah Bang Edis. Bang, jangan pakai terjemahan. Bang, apakah Muhammad itu, makasih. Apakah Muhammad itu ngomong bahasa Indonesia? Ya kagak lah. Kagak. Bang, begitu juga Bang. Kalau Anda baca Injil, kalau kita baca Bible, nggak ada Yesus tuh ngomong bahasa Indonesia. Murid-murid juga nggak ada manggil Yesus pakai bahasa Indonesia. Ada nggak murid-murid bilang begini kepada Yesus? Tuhan gitu. Ada nggak? Itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya, dengan kata apa Yesus itu dipanggil? Karena murid-murid berbahasa Aram, maka murid-murid memanggil Yesus dengan panggilan Maran. Apa itu Maran? Bahasa Yunaninya itu kurios.
bahasa Arabnya Rob. Kalau Yesus kan kalian anggap itu kan Tuhan, wajar kalian panggil Rob. Iya, Kalau masalahnya malah Tuhan tuh apa? Banyak orang tidak tahu Tuhan tuh apa. Gini loh Bang, kalau kita baca Bible, kita itu harus definisikan setiap kata menurut apa yang dimaksud penulis. Bukan menurut apa yang dimaksud pembacanya. Contoh. Nih contoh. Kalau orang kita Bang, orang Indonesia kalau ditanya, apa itu Tuhan? Tuhan tuh sejenis zat tertentu. Itu salah. Tuhan itu ya, makna sebenarnya itu adalah yang mengendalikan, yang menguasai seseorang, yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Makanya sebentar. Makanya Quran bilang, jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya, jangan kamu buat hawa nafsumu itu sebagai yang mengendalikan hidupmu, yang memimpin hidupmu, yang menguasai hidupmu. Jadi arti Rob atau arti Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan, yang mengatur, yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Itu arti Tuhan tuh itu. Makanya jangan menuhankan uang, jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan setan. Nah, sebagai seseorang manusia yang benar, itu harus menuhankan Yesus. Membuat Yesus sebagai seseorang yang kepadanya Anda taat, patuh, takluk. Ketika kita taat, takluk, patuh kepada Yesus, sejatinya kita itu patuh kepada Bapa di sorga. Karena Yesus datang daripada Bapa. Saya bisa bertanya, boleh bertanya nggak Bang Edis? Anda paham nggak? Saya udah ngomong panjang lebar, Anda nggak paham. Paham. Oke, sekarang begini. Ada Bapa di surga. Oke, dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. Nah, Bapak, cara taat, cara patuh kepada Bapa di surga itu patuh kepada Yesus. Artinya begini, kalau Yesus sebagai nabi kita patuh. Cara mempertuhan Bapa di surga itu adalah mempertuhan Yesus. Masalahnya kalian tidak mengerti mempertuhan itu apa. Karena di dalam otak orang mempertuhan itu adalah menganggap seseorang itu zat tertentu. Bukan itu mempertuhan, Abdul. Kalau kita Bang Edis, kita tuh menganggap Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa. Dia seorang pemimpin, dia seorang panutan. Coba, makanya saya bilang gini, apa sih gini pelan-pelan ya, Manise. Mempertuhan itu apa? Ya mempertuhan menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, itu mempertuhan. Menjalankan apapun yang diperintahkannya. Artinya mentaati dia dengan sepatuh-patuhnya. Memberikan ketaatan penuh kepada sesuatu itu, betul? Ya, ibarat kata menyembahnya juga itu. Apa itu namanya menyembah Tuhan, itu? kita menyembah. Oke. Dalam arti kita bersujud. Gini, pelan-pelan. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Menurut mempertuhan hawa nafsu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Iya, pantesan masih Islam. Saya bacakan. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Dari tadi aku dengar. Ini kita sedang membahas ini hal penting ini. Nih, biar Anda saya tunjukkan. Tadi saya boleh bertanya nggak? Masalahnya, saya boleh bertanya nggak? Anda ini belum mengerti hal yang paling basic seperti ini. Supaya Anda paham. Nih loh. Biar kita saling memahami. Gini loh, dengar. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari kita saling memahami. Ya. Biar kita Tuhan terus. Ya adalah dia manusia masa Tuhan. Ini kan karena dalam otakmu Tuhan tuh zat tertentu. Nih sebentar, saya balikin kamera saya. Dia ada yang diciptakan Bang Edis. Nabi Muhammad ada yang diciptakan, masa dia Tuhan? Aneh. Iya, makanya obrolan kita tuh nggak pernah nyambung. Oke, ini adalah Al-Quran yang ada di hadapan Anda ini Al-Quran. Sebentar, masih agak burem. Ini surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Sudah?
Hmm. Apa di sini dalam terjemahannya nih? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi menurut Al-Quran, ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah maksudnya? Apakah, Sebentar, coba, pelan, apakah pelan, orang pelan. melihat, coba. Pelan, pelan. Ye. Saya mau tanya dulu sama kalian nih. Apakah maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah zat tertentu? Enggak dong. Iya. Jadi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu bukan berarti menganggap Muhammad zat tertentu, bukan. Ketika seseorang, sebentar, pelan. Makanya dengerin dulu saya Bang ya, dengerin. Saya ini 13 tahun mengkaji Qur'anmu. Ya, dengarkan. Maksud daripada mempertuhan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, bukan menganggap sesuatu itu adalah zat atau partikel tertentu, tidak. Tetapi membuat dirimu takluk secara penuh di hadapannya. Membuat dirimu dikendalikan, dikontrol oleh sesuatu itu, betul? Enggak juga lah kayak Oke, begitu. sekarang saya tanya, apa maksud mempertuhan hawa nafsu? Dibaca dari awal. Maka pernahkah kamu melihat Nah, orang yang pernahkah kamu menjadikan... melihat? Nah, pernahkah kamu melihat bahasa itu paham nggak? Oke, maka pernahkah kamu melihat orang-orang Maka yang pernahkah menjadikan itu hawa dalam arti nafsunya sebagai Tuhannya pertanyaan. dan Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka pernahkah itu sesuatu konteks buat pernahkah itu segala sesuatu yang ditanya itu pernah nggak lu lihat ini? Pernah nggak? Itu masa Oke, jadi ini pernah nggak? Jadi yang ditanya ini pernah lihat nggak? Ya kagak. Kagak pernah lihat. Berarti Allah nanya sama orang yang salah ini kalau gitu. Bukan itu konteks. Oke, gini. Kalau gitu ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Nggak ada lah. Nggak Hawa ada. nafsu itu Baik, itu makanya saya bilang orang Islam masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama. aku bertanya Islam. boleh nggak? Daripada dia bertanya. Oke nih, perhatikan ya, perhatikan. Dari tadi dulu aku bertanya dulu lah, masa aku dulu Loh, yang ini ditanya. saja belum kelar nih. Apakah kamu wahai Rasul tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Anda Edi ini punya- Allah Bang salah Edi punya- ngomong. Pelan. Bang Edi pelan. punya hawa nafsu gak? Ini orang malah bahas yang mana sih? Iya, Kita makanya- bahas mengenai apakah pertanyaan ini itu mengindikasikan ada atau tidaknya orang-orang yang ditanyakan ini. Contoh. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang memancing di tepi sungai? Nah, kenapa ditanya kalau memang nggak ada? Ini kurang kerjaan Allah nanya kalau memang orang-orang yang ditanyakan itu nggak pernah ada. Hawa nafsu untuk menuangkan seseorang kan mereka menyembah berhala. Itu kan hawa nafsu mereka, Dis. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Lu hawa nafsu lu lihat pohon Tuhan aja lu bisa nyembah itu dari hawa nafsu. Pertanyaan lu. saya, adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya ada mereka menyembah pohon. makanya Ada. hindari yang Nah, begitu. ketika dikatakan mereka mempertuhan hawa nafsunya, apakah mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta alam? Apakah disebut di situ buat semua untuk orang Baik, muslim? nih, Ya, kita kasih pendengar penjelasannya ya. Lihat nih ya. Perhatikan. Bagaimana penjelasannya nih ya. Perhatikan. Kita kasih contoh di dalam kitab-kitab tafsir ya misalnya ya. Ya udah, Perhatikan. pokoknya intinya aja. Ya udah, saya ini coba saya boleh bertanya. Kamu itu orangnya malu mengaku kenyataan itu aja. Nih, lihat nih ya, lihat nih. Nih, perhatikan. Nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yakni orang kafir, berbuat dalam agamanya sesuai hawa nafsunya. Jadi mereka taat, patuh terhadap hawa nafsunya. Mereka mengikuti hawa nafsunya tersebut, betul?
Ya betul, mereka menyembah-nyembah berhala itu. Iya. Jadi, Menyembah berhala. jadi Jadi meng- konteksnya memper- buat ah, orang-orang kafir menyembah mempertuhan berhala hawa gitu. nafsu, dengar, mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsunya adalah partikel tertentu atau zat tertentu atau pencipta alam. Tetapi mempertuhan hawa nafsu artinya mereka membuat hawa nafsunya itu sebagai sesuatu yang kepadanya mereka mentakluk, patuh, taat kepada hawa nafsunya tersebut. Betul? Ya Berat. betul aja. Terus Berat. Nih, saya tambahin lagi satu surat ya. Jangan pura-pura macet. Nih, saya tambahin lagi satu surat nih ya. Saya tambahin lagi. Nih, ini surat At-Taubah ayat 31. tapi habis ini saya bertanya boleh kan? Ini selesaiin Tapi habis ini saya bertanya boleh kan? biar kamu sadar kamu mempertuhan Muhammad. Nih, perhatikan. Nggak ada Perhatikan dong, ya. dia manusia Nabi Muhammad, masa kita, Perhatikan. itu penjunjung kita itu. Iya, Muhammad itu Tuhanmu, kamu nggak sadar. Bukan berarti Muhammad itu penciptamu. Muhammad itu Tuhanmu Nyembah manusia, yang itu kepadanya gila, ya. kamu menaklukkan diri. Itu maka orang Iya. buat nyembah manusia, kamu gila. Baik, baik. Nih, saya ini kan ya. Islam itu imam kita, pimpinan Nih. kita, penjunjung kita. Iya, itu kan Robmu. Rob bukan itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Rob bukan. Rob dalam arti apa konteksnya? Dalam arti Rob apa? itu- Nggak usah diterjemahin. Rob gimana sih? Nih, coba nih ya. Kamu tuh Perhatikan. maksa orang buat mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Oke, nih ya. Tuhan, Lihat kamu nih. aneh loh. Saya akan Benar-benar bacakan loh. kepada kamu nih ya. Nih perhatikan. Aduh. Perhatikan ya. Kacau kayak gitu, Dia di sini adalah Adi ibn Hatim. Adalah pemimpin kaumnya kabilah Tayyi yang ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi, dikenal kedermawanannya. Maka orang-orang di Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Lalu Adi masuk menemui Rasulullah. Sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan surat At-Taubah ayat 31. Nih, perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Nih, menurut Al-Quran ada orang-orang yang menjadikan alim ulama, rahib-rahib sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka menganggap rahib-rahib itu zat atau partikel tertentu? Tidak. Nih, menurut Muhammad. Perhatikan. Jadi parah ini. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah Jadi bersabda. dia bertanya, dia framing dari Rasulullah, tadi dia pindah. kok framing sih? Ini beneran. Rasulullah bersabda, tidak. Saya bertanya. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad nih, ada nggak orang yang beribadah kepada alim ulamanya? Beribadah kepada alim ulamanya. Menyembah alim ulamanya. Beribadah ke alim ulama itu sebagai guru ya kita wajar kita mendoakan. Nah, nggak nyambung kan? Nih, kata Muhammad, ada orang yang menyembah alim ulamanya, mempertuhan alim ulamanya. Anda nggak percaya? Coba baca ulang. Makanya dengerin. Separuh ya. Nih, dengerin ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari atas, jangan separuh, dari atas. Dari atas. Mau dari atas Kalau mana? Dari atas sini semua. Dari sini, dari sini. Iya, nah itu. Nih, sebentar. Nih. Nah, itu dia. Itu dia. Yang dari tadi saya sudah baca, kamunya tidak menyimak. Makanya teman-teman ya, kalau muslim yang belajar, nggak susah saya diskusi dengan muslim yang belajar. Dia akan mengiyakan saya. Kalau muslim yang nggak belajar, ya itu. Yuk, silakan.
Silakan ya, muslim-muslim. Kalau kalian saya tunjukin data, kalau kalian saya tunjukin apa yang tertulis dalam Quran, jangan ngeles. Ya. Lagian ini pakar-pakar pendebat-pendebatmu sudah ngakui Muhammad itu Robmu gimana? Makasih Bang Agus Ibrahim. Oke, kita kasih naik ada Tuan Mudha 97. Tuan Mudha. Ya, selamat siang Tuan Mudha. Selamat siang, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Tuan Mudha. Iya. Muslim, Bang. Muslim, Kak. Muslim. Ya, sudah lama nonton Edis TV. Sudah, Kak. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Sudah dari beberapa bulan yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya tanyakan kalau Yesus lahir sebagai apa? Tuhan atau manusia? Ya Tuhan ya manusia. Dua. Kok Bang, dua? Tuhan itu apa sih Bang? Saya tanya dulu. Apa Tuhan itu? Bahasa apa Tuhan itu? Tuhan itu kan sang pencipta. Sebelum ke situ gini. Saya nggak mau diskusi seperti orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa gini. nih, saya tulis gini aja ya. Nih. Saya tulis saja di layar, saya balikan ya. Saya itu Bang, diskusi itu bukan setahun 2 tahun Bang ya. Saya udah 13 tahun diskusi. Jadi yang terjadi selama ini itu yang diskusi dari dua-duanya itu orang awam. Ya, yang Islam awam, yang Kristen juga awam, dua-duanya diskusi akhirnya ngelawak semua. Nih. Saya tunjukkan sama Anda Bang ya. Ih, apa itu? Apa itu tadi? Apa itu tadi? Wah, bahaya. Bang, abang maco-maco kok begitu bang? Aduh, ngeri kan ini dunia ini. Bang, nyalakan kamera dulu. Kabur dia. Berat saudara-saudara. Ya, itulah ya. Itulah salah satu, itu tema yang bagus itu besok kita bahas ya. Itu besok kita bahas tuh, ya. Laki-laki yang dengan laki-laki, jangan salah. Itu Muhammad memelihara yang kayak begitu. Loh iya. Di dalam Al-Quran Muhammad memelihara yang kayak begitu. Mau saya kasih tunjuk? Besok ya. Kalau dalam Bible jelas dikatakan, janganlah seorang pria itu tidur juga dengan seorang pria secara bersetubuh dengan seorang wanita, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam Al-Quran, dipelihara oleh ya. Oke. Oh, masih naik lagi dia. Masih naik. Bahaya ini dia nih. Ya, Sorry, Tuan Muda. Itulah toleransi kami Indonesia Timur, itu teman Kristen juga sih. Bahaya sekalian. Ya, silakan nyalakan kamera. Kamera, Bang. Tapi Anda normal ya, Bang ya? Normal. Saya takut ngeliatnya Bang. Abang udah gua maco-maco garang begini kok begitu, bahaya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bang ya. Kita lanjut. Tadi kita membahas kata Tuhan ya, Bang ya. Nih, Bang. Nih, saya tunjukin Bang di sini. Saya tulis di sini Tuhan. Bang, ini kata ini, kosakata ini bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia. Di Al-Quran ada nggak kosakata ini?
Tidak ada. Tidak ada. Makanya Bang, kita ini jangan membahas yang nggak ada di Quran. Nggak ada ini di Quran kosakata ini. Karena Quran bahasa Arab. Begitu juga kalau abang buka Bible. Bang, kalau abang buka Dalam Injil. Bible ada nggak? Nggak ada juga. Karena Bible itu ditulis dalam bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Kata ini juga nggak pernah ada. Paham? Ya. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan? Maka jawabannya itu Bang, kalau Tuhan yang Anda maksud itu yang Tuhan yang di kepala Anda, memang enggak, bukan. Makanya begini Bang, Yesus itu dia adalah kurios. Di dalam Bible dia itu adalah kurios. Nah, di dalam Bible kata Tuhan ini itu kurios. Oke. Nah, di dalam Quran kosakata Tuhan ini itu adalah Rob. Nah, sekarang saya tanya Bang, apa makna kosakata ini di dalam Bible dan apa makna kosakata ini di dalam Quran? Jadi ini karena nggak ada kita coret ya. Ini kan terjemahan ini. Jadi kita buang aja ini ke laut, oke? Oke? Terus? Nah, yang ada dua kata ini sekarang, kurios dan rob. Nah, sekarang saya tanya, abang tahu makna kurios ini apa? Enggak. Nah, makna kurios ini adalah sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda melayani, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Ini kurios nih. Arti dari kurios. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu sama dengan kosakata ini Bang. Rob. Rob itu juga sama. Sesuatu yang kepadanya Anda dimiliki, sesuatu yang kepadanya Anda diatur, sesuatu yang kepadanya Anda dipimpin, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Bang, saya pernah Nggak nyampe ilmunya kan. Kalau kita bicara yang kayak begini, makanya saya teman-teman, kayak mana ya? Gimana? Nggak nyambung. Gimana? begini Bang. Saya pernah dulu sama teman, terus lagi baca Alkitab. Terus coba Bang buka di Matius 6:16. Aduh Bang, Anda saja yang dasar saja, Anda belum tahu gimana mau yang lain-lain. Kita bahas Buka dulu yang dulu. basic dulu. Kita bahas dulu hal yang tadi saya bahas itu. Bang, ketika Anda diskusi tapi lihatnya kemana-mana. Gimana, mau diskusi? Bentar Bang, saya lagi dipanggil sama bos. Oke lah, repot kan teman-teman kan. Karena banyak begitu teman-teman ya. Banyak orang berdebat tapi mereka tidak membidangi. Baik itu yang Islam, baik itu yang Kristen. Dua-duanya nggak membidangi, dua-duanya debat. Gitu loh. Itu arti kata Tuhan tuh itu. Kalau Anda merujuk kepada terjemahannya ya nanti Anda pikir Tuhan itu partikel tertentu. Bukan. Karena otak orang Indonesia ketika sudah dengar kata Tuhan, maka di dalam otaknya Tuhan itu jenis-jenisan tertentu. Bukan itu maknanya. Tuhan itu title. Sebenarnya kalau mau gampangnya Tuan gitu loh. Sama itu. Gitu loh. Jadi ketika Anda paham arti kosakata itu, maka kita bicara itu gampang. Ya. Nah, seorang Kristen itu harus mempertuan atau menjadikan dirinya itu tahluk, patuh, tunduk di bawah kaki sang anak, sang firman. Begitu. Nah, ketika seseorang patuh taat kepada Yesus, sejatinya dia itu taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan
atau gambar daripada Bapa di surga yang turun menjadi manusia. Begitu. Nah, sekarang seorang Kristen itu juga wajib dia mempertuan atau mempertuhan Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus itu menguasai hati seseorang, maka seseorang itu akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Kudus itu. Simple. Begitu loh. Maka Anda berada di jalan yang benar ketika Anda sudah melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus. Begitu. Jangan Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah. Ketika Anda melakukan kehendak-kehendaknya Allah, Anda kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus desak mereka ke jalan yang sempit. Ya, orang yang sudah sering dengar saya udah paham lah ya. Cuman banyak aja, selalu aja ada orang baru gitu datang, ya. Selalu saja seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Bang Jarot. Bang Jarot. Ya, Jarot. Selamat siang, Bang Jarot. Bang Jarot. Ya bang. Ya, Muslim Bang. Muslim bang. Ya, silakan Bang. Kok ke sini? Nyalakan kamera. Ya, kamera silakan Bang dinyalakan. Bang Jarot. Nggak tahu caranya bang. Nggak tahu caranya. Ini Anda follower 100.000, tapi Anda tidak tahu caranya. Karena lah sini bang. Oke, baiklah. Karena Bang Jarot tidak jelas, jadi saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi. Ada... sebentar ya. Ahmad Alibaba. Oke, Ahmad Alibaba. Oha, ko mai ka televel Halo Ahmad Alibaba. ku live na ya, ku lau give aku. Ahmad Alibaba. Lau give aku arato balu saka iso 1.000 koin Baik, kita iso. kasih turun dulu. Banyak orang nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada Radian aja. Radian aja. Ya, Radian aja. Selamat siang. Siang bang. Ya, Muslim Bang Radian. Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, Bang Radian, sekali lagi saya konfirmasi karena Anda tadi mengatakannya baru menutup kamera ini. Apakah Anda seorang Muslim? Iya bang Muslim. Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sering sih. Sering. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya seru aja soal perdebatan. Sebenarnya iya sih bisa dikatakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mengejawantah ya. Dalam ajaran Islam juga kalau ada 3 perspektif. Ada fikih, tasawuf, tauhid ya. Itu pelajarannya sebenarnya sama apa yang dipaparkan oleh abangnya di sini. Iya. Tuhan itu mengejawantah, turun dari martabat ahad, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah itu di kajian Ma'rifat sebenarnya udah dijelaskan gitu bang, bahwa Yesus itu dia Tuhan. Yesus itu Tuhan, tapi Yesus bukan Tuhan gitu bang. Yesus itu Tuhan tapi dia itu bukan Bapa di surga. Nah gitu, Yesus Iya. Tuhan bisa dikatakan gitu. Iya. Jadi Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Bukan Bapa di surga itu bukan Dan Yesus itu sendiri. Kita juga sama di Islam kayak gitu bang. Iya, makanya saya Jadi- bilang Bang, saya itu 13 tahun meneliti ajaran agama Islam. Makanya Nah, ini, Bang. banyak orang Islam awam mempermasalahkan
Yesus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu. Ini orang nggak ngaca, Muhammad dan Allah Tuhanmu juga. Gitu loh. Karena konsep Trinitas itu oke. Di Islam Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dan Muhammad pun berkata, Ana Ahmad bila mim, Ana Arabi bila ain. Ana Ahmad bila mim itu Ana Ahad. Aku itu satu. Itu kan ajaran tasawufnya gitu. Iya, artinya Anda sudah mengakui ya bahwa Aku Arabi Muhammad itu bila adalah ain. Tuhan juga ya. Iya. Iya. Jadi muslim-muslim, jangan kalian bilang kalau umat muslim tuh nggak ngaku Muhammad itu Tuhan. Ini orang-orang kalau udah belajar mendalam agama Islam, Muhammad itu Tuhan kalian. Bahkan Siti Jenar pun mengakui, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah gitu kan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tapi aku di sini adalah aku yang satu, aku yang besar. Mereka yang sudah mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya semua konsep agama juga begitu sih. Iya, tapi gini Bang, bedanya begini. Kalau Tuhan Anda itu Allah, maka Anda tidak mempertuhan Bapa di surga. Karena Bapa di surga itu bukan Allah. Nah, kenapa kita bisa simpulkan bahwa Bapa yang mengutus Yesus bukanlah Allah yang mengutus Muhammad? Kenapa bukan? Karena perintahnya beda. Apa yang Bapa di surga katakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, Allah malah mendukung Muhammad ngambil istrinya orang. Nah, menjadikan istrinya orang jadi istri dia. Loh, sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Muhammad ngambil bekas istri anak angkatnya sendiri? Kita kalau ngambil sejarah itu baik dan buruknya itu udah agak ini ya. Kita ambil ke topik pembahasan yang tadi aja. Kita mau bahasnya fikih, tasawuf atau tauhid. Kalau fikih itu tatarannya untuk syariat. Ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, itu ada 4 pandang. Nah, kita harus bahas yang mana. Nah, itu ke perilaku. Dan setiap orang itu pasti, dan Muhammad juga sama. Seperti kita, seperti manusia biasa gitu. Nah, makanya saya bilang Bang, gini, maksud saya kita tidak perlu memperjelas lagi karena Abang ini sudah paham apa yang saya maksudkan. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda, betul? Gelar sebenarnya Muhammad itu. Ahmad gelar. Ya, Anda sudah mengakui kan bahwa Muhammad itu Tuhanmu? Ya. Oke, Anda sudah mengakui. Yang meliputi semua. Oke. Nah, berarti sekarang masalahnya begini. Ketika Anda mempertuhan Muhammad, maka saya pastikan Anda akan berada di jalan yang salah. Kenapa? Karena Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad, betul? Nah, salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad, kalau Anda bertemu orang Wahyudi, orang Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka, betul? Enggak begitu juga Bang ajarannya. Konsepnya enggak begitu. Cuma hadisnya bunyinya begitu. Salah memahami aja Bang. Di mana di sini yang salah memahami? Hadis begitu jelasnya Bang. Makanya saya pernah bilang bukan gitu Bang. Jadi maksudnya setiap orang kan mempersepsinya beda-beda ya. Termasuk saya juga persepsi saya juga beda terhadap itu. Oke, tapi Abang pernah dengar hadis itu? Hadis kalau bertemu Yahudi dan Nasrani harus didesak mereka ke jalan yang sempit. Harus didesak, harus dibunuh gitu kan. Iya. Yang maksud dibunuh itu bukan orangnya. Bagi saya sendiri ya, kalau sudut pandang hakikat ya. Soalnya ada Ahmad, ada Muhammad gitu kan. Itu beda Bang. Kalau kita memperdalam Islam yang sesungguhnya, nggak seperti itu. Kita memakai konsep Trinitas, kita memakai konsep Tritunggal, termasuk di Islam juga ada
Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu ada Iya. di dalam diri kita. Iya, Ada di tetapi dalam diri sekalipun Anda sudah menggunakan konsep Tritunggal atau Trinitas juga, tetapi yang Anda pertuhan itu bukan yang ada dalam Bible. Nah itu sebenarnya gini Bang, di sini konsepnya gini, di sana konsepnya gitu. Nah kita itu terjebak di konsep sebenarnya Bang, yang jadi masalahnya terjebak pada konsep keagamaan itu sendiri. Iya, tapi yang sebenarnya jadi saya juga nggak senang kalau bicara-bicara hal-hal yang agak konsep-konsep begitu. Saya lebih senang gini loh. konsep. Lalu Ini kan konsep. intinya kan gini Bang, muaranya itu begini. Lalu bagaimana kita harus hidup, Allah betul? itu nama ya. Allah itu nama. Bukan, Jelas. bukan. Intinya begini. Intinya kan lalu bagaimana seseorang itu harus hidup, betul nggak? Hmm. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, betul? Iya. Nah, masalahnya Bang, kalau Anda ikut Muhammad, tidak mungkin Anda mengasihi sesama manusia. Coba, ketika seseorang menjadi pengikut Muhammad yang sejati, mempertuhan Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai robnya, sebagai yang harus diikuti, yang sebagai pemimpinnya, maka kan harus ngikutin apa kata Muhammad, betul? Iya. Nah, Nah, ketika yang Anda disebut ngikutin Muhammad, Muhammad, yang harus Anda lakukan adalah jika kalian bertemu dengan Wahyudi Nasrani, bunuh. Betul? Bahkan kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin membunuh Wahyudi. Betul? Jadi gini Bang, kalau kita masuk ke dalam ya, jadi Muhammad itu terbagi 4 dalam di Islam itu terbagi 4. Secara majazi yang ada di Arab itu kan udah gak perlu dibahas lah, udah masa lalu. Nah yang harus kita kenali itu Muhammad yang ada di dalam diri kita, ruh kesadaran kita atau ruh kudus kita. Sebenarnya itu sih, antara ruh kudus, Isa dan Muhammad itu adalah kesamaan ruhnya dia, ruh kesadarannya dia, percikannya dia. Oke, berarti Anda, ya saya sudah paham kok Bang, gini. Artinya kita itu kan harus mengikuti atau kita itu harus dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, betul nggak? Nah, ketika kita dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan, maka kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau, bener nggak? Nah, masalahnya Bang, rohnya siapa? Rohnya setan atau rohnya Tuhan? Roh kudus atau roh hantu? Atau roh jahat? Karena begini Bang, saya percaya begini. Yang Anda ikuti itu roh jahat. Kenapa? Kenapa saya katakan roh jahat? Ngerakit bom, ngeledakin gereja. Itu roh jahat Bang yang menguasai diri dia. Bang, saya juga sama lagi memerangi itu. Sekarang kan Bang, tapi kan itu memang ajarannya gimana? di Islam itu banyak oknumnya Bang. Bukan oknum Bang, ini ajarannya. Waduh, lihat nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Waduh, berat ini abang nih. Saya kasih tunjuk Bang, nih. Iya. Nih. Iya, sob. At-Taubah 29 ya Bang ya. Saya kasih tunjuk Bang. Saya balikin kamera saya. Ini bukan anu Bang, makanya saya bilang kalau Anda tidak ganti Tuhan, buru-buru Anda ganti Tuhan, bahaya Anda Bang. Makanya 2025 ganti Tuhan. Nih. Ya nih. At-Taubah 29, apa dikatakan di sini? Perangilah. Di sini bahasa Arabnya itu Bang, kotilu. Kotilu itu sebenarnya apa coba Bang? Iya. Bantai, betul nggak? Iya, bantai. Aslinya itu bantai. Kotilu itu bunuh, hilangkan nyawanya, ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka itu harus diperangi, harus dibantai,
sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Iya. Nah, coba Bang, kalau ada orang yang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, itu sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Enggak. Nah, terus ayat ini buat hiasan. Maka benarlah kata Saifuddin Ibrahim, ayat ini bagusnya dihapus. Gimana? Ada mutama, ada mutasyabihat ya. Jadi ada kata-kata kiasan. Jadi tidak bisa dimakan dengan letter kayak gitu, Bang. Yang dimaksud perang. Kan ini Quran untuk zaman Nabi Muhammad ya, zaman waktu itu. Kalau kita dirunut ke sekarang, siapa sih Muhammad itu? Siapa sih orang kafir itu? Siapa sih Fir'aun itu? Nah itu Fir'aun itu merujuk ke ego kita sebenarnya, Bang. Muhammad itu adalah kesadaran kita. Dan Ini Anda nampaknya udah tafsir bebas. kita kaji diri. Kan kita itu Quran gak bakalan jadi bermanfaat kalau hanya ke situ aja arahnya, memerangi orang lain. Kenapa nggak ngaji diri? Iya kan? Akhirnya Bang, perdebatan. Bang, gini, kalau kita belajar tentang sejarah Muhammad, apa yang Muhammad kerjakan, Bang? Banyak. Jihad, bener nggak? Waktu Sebentar Bang, sebentar. itu peradaban itu Sebentar, emang kita Muhammad. jangan bicara hal-hal yang kita kait-kaitan atau kita cocok-cocokkan dengan hal-hal lain. Gini, secara faktual atau secara fisikal, secara nyatanya, Muhammad tuh kerjanya berjihad, bener nggak? Dia perangi sana, ambil harta rampasan, perangi kaum ini, perangi kaum itu, perangi bani ini, perangi bani itu, betul nggak? Bener nggak? Iya. Iya. Contohnya, ketika dia melihat orang-orang Yahudi di Khaybar, dia perangi orang-orang Yahudi di Khaybar, itu betul nggak? Dia ambil harta rampasan dari situ, betul nggak? Ya kan nggak tahu, saya nggak pernah hidup di zaman itu kan hanya sejak Nah ini, makanya saya bilang Bang, jangan tanggung-tanggung Bang, tinggalin sekalian Muhammad Bang. Gimana? Al-Quran itu jadi karya sastra, kayak di pewayangan juga, kayak film Mahabharata, itu kan kitab-kitab lawas ya. Kalau kita hanya membaca itu semua nggak ada maknanya. Kalau kita ambil itu maknanya di kehidupan sekarang, kita ambil karakter-karakternya, sifat-sifatnya, itulah yang akan membawa kita pada kedamaian. Karakternya Muhammad bukankah dia mengangkat pedang? Iya. Dan dia memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bukan perang Badar itu kan bukan keluar. Perang yang sesungguhnya adalah memerangi sifat-sifat keakuan kita. Nah ini makanya saya bilang Anda seolah-olah menafikan apa yang ada. Anda ingin buat semuanya menjadi hal-hal yang sifatnya rohani. Iya, jadi nah yang jadi ininya kan sekarang udah jadi identitas, udah jadi kurikulum, udah jadi pelajaran. Ini yang jadi dogma-dogma sekarang. Ya, tapi saya paham kok dengan apa yang Anda utarakan. Anak-anak Gini, Bang. anak-anak sekarang. Ya, Benar. jadi begini. Saya juga sama memerangi oknum-oknum itu. Saya sendiri Islam, tapi saya tidak ini ya. Nah, banyak di Islam juga kayak gitu. Saya juga nggak menyalahkan. Ya, tapi begini Bang. Tapi ini saya tidak menyalahkan Islamnya, tapi saya lebih ke orangnya sih. Lebih ke orangnya. Kalau ajarannya sih oke. Terus Kristen oke. Hindu oke. Buddha oke. Semua saya udah pelajari, ternyata konsepnya sama, konsep ketuhanannya. Bedanya sama, itu Bang. Trinitas, Bedanya itu siapa yang Trinitas. dipertuhan itu Bang. Sama. Kita kebanyakan dari selama ini menyembah nama-nama aja. Kita terjebak di konsep, terjebak di identitas. Kita hanya baru menyelami agama itu sampai identitas. Gak sampai ke pusat inti. Iya, justru kalau Anda ke Kristen, di Kristen itu bukan hal-hal yang seperti itu Bang. Di Kristen itu bagaimana seseorang itu harus hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh roh Tuhan yang ada pada diri dia. Nah, gitu, makanya kan Bang, ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang,
maka orang itu tidak akan melakukan apa yang iblis mau. Dia tidak mencuri, dia tidak mengambil hak orang lain, ya kan? Betul nggak? Ke situ kan Iya. sama. Jadi Tapi masalahnya tuntunan Bang, masalahnya begini, ketika Anda jadi muslim, ini saya kasih contoh Bang ya. Boleh nggak Anda memberi makananmu kepada orang lain yang bukan muslim? boleh. Menurut ajaran agama Islam nggak boleh. Gimana? Kata siapa? Kata Muhammad. Makanya saya bilang Bang, masalahnya begini, Anda sudah membuat Muhammad versi baru. Muhammad yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Muhammad kan dengan rahmatan alamin. Dia universal membawa ajarannya Nah untuk ini. seluruh agama. Bahkan Bang, gurunya kalau saya gurunya bicara dibawa. tentang Muhammad, maka saya tidak boleh mengarang sosok Muhammad sesuai dengan keinginan saya. Muhammad mengajarkan begini, Ya, oh itu mau- maksudnya begini. Enggak begitu. mau pakai kitab gak? Saya ya ada hadisnya. Saya juga ada hadisnya. Nah, ini bukan dari muslim ya. Sebelum mengajarkan konsep-konsep yang 5 waktu, dia menyendiri dulu, itu ada gitu. Oke, ini saya tunjukkan ya. Nanti abang juga tunjukkan. Iya. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad, Bang. Ini kalau seseorang ngikutin Muhammad ya, perhatikan ya. Nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa." Iya. Nah, itu kan sekarang gini. Sekarang sebentar, Bang. Anda sebentar. Anda punya makanan di rumah. Oke? Oke. Tetanggamu, taruhlah tetanggamu seorang Karesteng atau seorang Wahyudi. Oke? Nah, mereka misalnya tidak mampu nih, nggak ada beras. Ya, nggak ada makanan. Kita bahasnya tidak masalah Yahudi, Nasrani atau apa. Coba tanya lagi, nggak ada Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada di situ. Coba Oke, baca sekarang saya tanya, apakah orang yang beriman di sini siapa maksudnya? Nah, orang yang beriman itu yang meyakini keberadaan Tuhan. Nasrani kalau yang beriman ya beriman. Ya orang Yahudi ya kalau beriman ya beriman. Dia Siapa tidak Tuhan di sini? membawa golongan. Tidak ada di sini Bang beriman, maksudnya di sini beriman mengimani adanya Tuhan. Aduh berat makanya kalau abang ini ya artinya gini Bang, walaupun Anda ini sudah sampai kepada tahap yang demikian, tapi Anda ini masih mengingkari kenyataan tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti proses berjalannya waktu. Saya punya banyak teman-teman seperti Anda ini ya, memang keras mereka masih terus bersikeras lah hatinya. Tapi lama-kelamaan mereka akhirnya sadar. Loh, saya ada loh Bang teman gitu, udah lama, bahkan udah kalau nggak salah 7 tahunan ya, dulu debat sama saya persis kayak gini. Setelah 7 tahun berikutnya dia ngomong sama saya, "Dis, bener yang dulu kamu bilang sama saya." Iya. Semenjak saya jadi orang Islam, sebenarnya saya itu ngikutin apa kata Muhammad. Saya itu membuat Muhammad jadi raja di hati saya. Makanya saya begini, saya pagi-pagi ngambil air wudhu, saya gini, ngirup air. Itu semua karena Muhammad. Dia akui. Dia ada bapak doktrin bukan. Loh. Saya sholat aja baru sekarang, Bang. Sekarang begini, masalahnya begini loh Bang. Saya mempelajari dulu. Jika Anda betul-betul ngerti makrifat tadi Anda sudah bilang kan. Iya. Sebenarnya yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hatimu, yang memerintah di hatimu, siapa kalau bukan sosok Muhammad? Enggak. Terus siapa? Tuhan saya. Muhammad ada di saya, Allahnya ada di saya. Tiga-tiganya ada di saya. Iya, artinya ketiga sosok itu memerintah dalam hatimu kan? Iya. Nah, ketika Muhammad memerintah dalam hatimu, yang Anda lakukan apa? Pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, betul nggak?
No. Belum lagi nanti yang pergi ke Arab. Betul nggak? Di sana main lempar-lemparan batu, bener nggak? Nah iya, kalau baru tahapan itu segitu. Saya nggak menyalahkan. Belum memahami aja bang. Tapi itulah, besok-besok pasti Anda paham apa yang saya katakan. Mungkin bukan hari ini, ya. Itu berproses, Bang. Karena membalikkan sesuatu yang sudah mengakar mendarah daging itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu. Tapi satu hal, coba Anda utarakanlah sama saudara-saudara Muslim Anda itu, bagaimana Anda memperjelas bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Coba bagaimana Anda ini? Coba silakan Anda utarakan. Muhammad dia sendiri mengaku gitu. Aku Ahmad bila mim, Arabi bila ain. Berarti dia adalah Tuhannya umat Islam ya? Nah, kan masih ada saklarnya juga. Saya bilang mereka ini ada saklarnya. Tadi Tuhan, sekarang bukan. Aturan kita sendiri sebenarnya. Bahkan Tuhan itu juga dikasih nama oleh kita-kita loh. Allah juga eksisnya oleh Muhammad ya kan. Allah Bapa eksisnya oleh Yesus ya kan. Sebenarnya kita dan Tuhan itu adalah manunggal, ada satu kesatuan. Ya, Tuhan yang mana yang saya maksudkan gitu loh. Tuhan yang diciptakan oleh Muhammad atau Tuhan yang dimaksud di dalam Bible. Nah, bagi saya sama aja, Bang. Kalau udah beda lah. Cuma beda nama aja, Bang. Beda. Barangnya satu. Ketika Tuhan di dalam Al-Quran memerintahkan Muhammad untuk mengambil bekas istri anak angkatnya. Beda nggak dengan Tuhan di dalam Bible? Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan bertolak belakang gimana? Oke lah, begitu Bang Radian. Kita sambung lagi ya kepada Muslim yang lain ya. Oke, ya. Oke, makasih Bang Radian. Oke, sebentar saya mau konfirmasi lagi. Jadi Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu ya? Enggak, dia Rasul. Nah, bentar, oke lah Bang. Makanya saya bilang on off, ini ada saklarnya. Sebentar Tuhan, sebentar bukan. Karena makanya saya bilang berat. Makanya saya bilang dia itu ada saklarnya gitu loh. Aduh. On off ada saklarnya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Egi. Ya, Egi. Selamat siang. Halo. Siang, Bang. Ya, Bang Egi, apakah Anda ini seorang Muslim? Alhamdulillah, aku seorang Muslim. Muslim. Ya, gimana Bang? Iya. Kenapa? Bagaimana? Sudah lama nonton Edis TV? Baru aja, cuma nongol-nongol lewat-lewat di beranda. Sebelumnya sudah pernah Belum. nonton Edis TV? Belum. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Pertama kali. Itu lihat ya teman-teman ya, artinya masih banyak teman-teman Muslim yang baru melihat channel ini teman-teman. Iya. Oke. Bang Egi, Anda ini mempelajari agama Islam itu sungguh-sungguh mendalami atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau soal agama itu ya tergantung diri sendiri sih, karena kan namanya kita manusia itu terkadang otak kita bagus, terkadang juga otak kita. Gini, Egi, coba gini. Pertanyaan saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? Kenapa? Pertanyaan saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? Yang Islam. Nah kan, berat kan? Makanya siapin panadol. Yang saya tanya, apakah Anda ini seorang Islam yang hanya ikut-ikutan atau Anda sungguh-sungguh memperdalam agama Islam? Ya memperdalam lah. Memperdalam. Ya. Oke. Berarti Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Alhamdulillah.
Sudah Anda baca terjemahannya? Kalau soal terjemahnya enggak bang. Terus gimana Anda bisa tahu artinya? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu artinya sebenarnya, tapi kan kita dia Berarti di persis kayak begini. A I A U I A U E. Loh, ya kan? Saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti mohon maaf, seperti pantat ayam. Ah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. A I A U I A U E. Betul nggak? nggak juga sih. Loh, terus gimana ketika Anda membaca sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda baca? Ya seperti yang apa ya, imanin aja. Imani saja. Berarti Anda tidak tahu. Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Anda tidak tahu. Enggak. Berarti Anda juga tidak tahu ketika Al-Quran mengatakan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Waduh, banyak nggak tahu. Makanya kan saya bilang teman-teman, menjadi dia muslim karena dia tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya dia tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan meninggalkannya. Atau balik abang. Oke, sekarang Anda tahu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Iya boleh lah kalau dia nikah sama dia. Apa bedanya umat kita? Apa bedanya manusia? Dia sama Bang, dia, terus ada Al-Quran di situ? Ada. Nah, coba buka surat Al-Ahzab ayat 51. Memang berat nih. Coba dibaca Bang, Al-Ahzab 51. 51 ya. Satu. Ayat. Lebih bagus sebenarnya bacanya di toa Bang. Ya. Di toa. Sambil sholat Jumat. Saya mau bikin film pendek loh Bang kayak gitu Bang. Ada orang baca terjemahan Al-Quran, terus didatangi orang. Oh yang Anda bacakan, Anda menista. Itu keren itu Bang. Coba yuk baca. Tapi aku boleh tanya nggak Bang? Boleh, tapi habis ini ya coba diselesaikan dulu. Bentar ya. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-51. Ahzab ayat 51 ya. Silakan dibaca. Engkau boleh. Engkau di Bahasa situ Indonesia siapa? aja ya. Engkau di situ siapa? Engkau apa nih menangguhkan? Iya, engkau di situ siapa Bang? Engkau itu berarti Anda. Iya, siapa? Merujuk kepada siapa itu? Ya pada manusia. Makanya saya bilang teman-teman ya, alasan seseorang masih Islam karena dia tidak mengerti apa itu Islam. Engkau di situ Muhammad Bang. Lanjut. Engkau boleh menangguhkan atau dalam kurung menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Para istrimu berarti sudah sah nikah itu. Lanjut. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya berarti dalam sini berarti sudah istri sah. Sudah istri sah.
Saya buka ya. Saya buka ya. Ilmu. Saya buka di sini ya Al-Quran saya Bang ya. Al-Ahzab ayat yang ke 51. Oke, memang mereka ini memang sulit mereka ini ya. Surat Al-Ahzab ayat 51. Iya, direvisi terus mereka. Tiap tahun direvisi. Tahun berubah bakal ada Alkitab aku dapat Alkitab LBGT, Cok. Waduh, berat saudara-saudara. Oke, lihat ya. Coba Bang baca ini. Ini Al-Quran bukan Bang? Ya, Oke, coba dibaca ini. Coba baca. Engkau, kamu boleh meneguhkan atau menggauli siapa yang enggak, kamu apa ini apa? menangguhkan, Hmm. menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Berarti Terus. istri itu biasa. Nah, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke, berarti Dan- Muhammad boleh nggak menggauli siapa yang dikehendaki? Ya maksudnya dikehendaki berarti ya harus emang sah, nggak boleh maksudnya nggak sembarangan menggauli juga sih. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Ya, Terus dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dan perempuan yang telah kamu dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke. Jadi kalau Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia, ada dosa nggak bagi dia? Menggauli perempuan yang sudah diceraikan Muhammad gitu. Berat memang ya, tidak ngerti Qur'annya sendiri. Makanya Bang, besok baca keras-keras ini dituak di masjid. Saya pastikan Anda didatangin orang. Nah, ketika Anda didatangin orang, tunjukin saya lagi baca Al-Quran. Gitu. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Ketawa-tawa dia senyum-senyum kan? Betul. Lu gimana nih? Coba di sini Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia? Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau di dalam situ boleh tulisannya. Iya. Jadi Muhammad kalau dia sudah menceraikan perempuan, boleh nggak digauli kembali yang sudah diceraikan itu? Di situ berkata boleh. Boleh. Dosa nggak Muhammad kalau melakukan seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. Ini loh, Karena tidak ada Tuhan. dosa. Tidak ada dosa bagi Muhammad. Tapi kalau nggak ada dosa berarti ya nggak dosa gitu aja. Nah iya. Nah, Sedangkan kalau bukan Muhammad, misalnya kamu sudah ceraikan istrimu, oke? Terus kamu gauli istrimu yang sudah kamu ceraikan itu, dosa nggak kamu? iya kalau kita umat biasa ya dosa lah. Dosa. Kalau kalian yang melakukan dosa, kalau Muhammad kagak dosa. Karena Muhammad spesial di hadapan Allah. Betul? Iya begitupun dengan Nabi Isa spesial di depan Allah. Iya, tapi spesialnya Nabi Isa, tidak pernah spesialnya Nabi Isa itu soal bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Betul? Itu menurut kalian Yesus ya? Atau beda bang? Bagaimana? Nabi Isa itu menurut kalian Yesus atau beda bang? Ya, jadi begini. Isa itu adalah Yesus versi KW. Kalian ingin membuat Yesus baru versi kalian. Tapi banyak nggak benernya. Yang bener cuma satu, bahwa dia seorang yang suci. Kayak gini. Berarti maksudnya kayak gini. Berarti yang bunuh
Bunda Mama Isa itu siapa? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Yang membunuh mamanya Isa nggak ada di dalam Bible maupun di dalam Quran disebutkan bahwa ada yang membunuh dia. Jadi Ya. pertanyaanmu salah. Ya. Terus pertanyaan kayak mana? Ya kalau kamu katakan siapa yang membunuh Maryam atau Maria, di dalam Bible nggak disebutkan bahwa dia itu dibunuh. Terus disebutnya apa? Dimatikan. Ya nggak diceritakan tentang kematiannya juga, sebenarnya nggak diceritakan. Ceritakannya. Oh. Emangnya dalam Quran diceritakan kematiannya Maryam? Kalau selama saya ini belum dengar juga sih. Iya, terus kenapa Anda mempertanyakan sesuatu yang tidak ada? Lah, nggak mungkin orang yang hadir di bumi ini pasti nggak mungkin hidup selama-lamanya, pasti Ya, akan saya mati. setuju dengan Anda, tetapi apakah dia dibunuh? Kan tidak juga, bisa saja dia mati secara wajar. Kan gitu. Tapi boleh nggak saya nanya balik? Ya, Oke. Menurut agama Islam Muhammad dibunuh nggak? menurut agama Islam maksudnya Menurut literatur agama Islam Muhammad dibunuh nggak? sepengetahuan saya Muhammad itu tubuhnya aja yang mati tapi rohnya naik ke atas. Nggak nyambung kan? Iya, dia matinya dibunuh nggak? Nggak dibunuh karena dia sakit, nggak dibunuh. Iya, dia diracun oleh wanita Yahudi. Diracun. Ya, oke gini saja. Muhammad itu kekasihnya Allah, betul atau tidak? Ya, betul. Oke. Oh, Ya. nyawa Muhammad sudah dicabut sama Allah, betul atau tidak? Iya, betul, dari badannya. Oke, berarti Allah mencabut kekasih nyawanya sendiri, betul nggak? Nggak gitu juga sih karena kan dia diangkat ke atas. Nah, Bang, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Iya. Apakah nyawanya Muhammad sudah dicabut oleh Allah? Nyawa dari tubuhnya yang dicabut. Nah, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul nggak? Iya. Nah, sama kayak gini Bang. Nih, sama kayak berita di Bogor. Nah, ini kelihatan Bang? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Betul. Apa hubungannya dengan Nah, berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam begini nih nggak usah lah. Gini loh. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak pernah berkualitas loh. Yesus Tuhan, ya. Maryam ibunya, iya. Nyawanya Maryam dicabut oleh Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya sendiri. Bang, pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Nanti kamu saya balikin, kamunya mewek. Loh, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya, pasti. Oke, Jelas. apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Jangan samakan manusia, itu manusia biasa. Ya sudah, Jangan enggak saya samakan. Sekarang gini, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya. Nah, makanya saya bilang ini terinspirasi dari Allah ini. Bunuh kekasihnya. Aduh, gimana? Hah? Ada nggak tulisan di situ terinspirasi dari Allah itu? Loh, sekarang saya tanya, apakah dia membunuh kekasihnya? Iya, tapi ada nggak tulisan terinspirasi dari Allah itu? Loh, artinya dia melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan, betul nggak? Tapi terinspirasi dari Allah nggak? Oke, taruhlah dia tidak terinspirasi, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah terhadap Muhammad, bener nggak? Dia Muhammad nggak? Ini bagaimana sih? Yang bilang dia Muhammad siapa? Nah, derajatnya sama dengan Muhammad nggak? Tuhan, dia sama dengan Tuhan juga nggak? Nggak kan? Oke, Ya, tapi manusia sama-sama dengan membunuh Tuhan itu kekasihnya, bener beda. nggak? Ya, Sama-sama membunuh kekasihnya, bener nggak? sebenarnya nggak membunuh sih, cuma Sebenarnya nggak membunuh. aja yang dilepas. Memanglah kalian ini. Bang,
Semua ledekan-ledekan kalian terhadap agama Kristen itu udah saya pulangin, Bang. Sekarang Sejak Sekarang kapan gua begini, meneliti agama Kristen? Anda akui Jangan nggak bahwa samakan Muhammad aku itu, sama Ustaz Anda akui nggak yang bahwa Muhammad saya itu Rob? pernah live, karena aku nggak pernah ngeledek, karena jujur ya, aku suku Toraja, keluarga aku kebanyakan Kristen, aku cuma mau naik di sini mau lihat pencerahan, bukan saling ngeledek-ngeledek kayak gitu. Enggak, makanya saya bilang, Anda pertanyaanmu kan sama seperti dari mereka. Siapa yang mencabut nyawa Maryam? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan nyabut ibunya sendiri, nyabut nyawanya sendiri gitu kan? Betul nggak? Malah kamu lihat kan kayak gitu kan, ya tinggal jawab aja siapa Pertanyaanmu dia. kan itu, arahnya ke situ, saya tahu. Betul. Enggak juga sih, karena sejauh ini karena pelajaranku itu tentang, maksudnya saya juga pelajari Isa tapi nggak terlalu anu kan, makanya saya tanya siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus kayak gitu. Cuma nanya aja. Kalau di dalam Bible itu, Bang, nggak ada nyawa Tadi tuh bilang nggak ada. dicabut-cabut, Bang. Setahu Yang nggak saya, yang dicabut-cabut itu singkong. Tahu singkong kan? Dan kata kamu nggak ada di dalam Bible, oke nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada, berarti nggak Oke, jelas. di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak yang cabut-cabut nyawa? Nggak tahu. Nggak tahu, ya nggak tahu, tanya saya. Oke lah Bang, kita rehat dulu ya. Sudah jam 2 lewat ya. Oke lah, kita rehat dulu ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Besok nonton-nonton dulu lah. Jangan langsung main naik aja Bang nih. Naik aja nggak tahu Bang. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kita sudahi dulu acara kita. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman silahkan mampir ya. Ini teman-teman saya balikan dulu di layar saya teman-teman. Kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet karena kita ingin berapologet itu ke depannya dalam jangka panjang itu punya tempat sendiri ya teman-teman. Nah sekarang itu tuh kita belum punya tempat. Nah kalau teman-teman mampir ke profil saya yang sedang kalian tonton ini, baik yang teman-teman nonton di YouTube ya, Edis TV ya, teman-teman akan melihat di sini di beranda ini ada tulisan kolekte, klik link YouTube saya di bawah. Nah teman-teman tinggal klik saja. Nah ketika teman-teman klik nanti teman-teman akan dibawa ke salah satu website di luar eksternal karena keluar dari TikTok. Klik lagi. Nah ini dia. Saya juga sedang live ini ya teman-teman ya di YouTube. Nah ini. Ya, teman-teman yang mau mensupport ada di sini. Ada juga link Saweria bagi teman-teman yang ingin yang tidak mau lewat platform ini bisa lewat link Saweria. Oke, ya saya rasa itu saja. Mudah-mudahan nanti malam kita live lagi teman-teman ya. Dan sekedar pemberitahuan lagi kepada teman-teman, kalau teman-teman mendengar informasi apapun tentang Edis TV yang dikatakan Edis TV di-ban lah, tidak bisa siaran lagi lah, apa teman-teman itu jangan langsung percaya ya. Tanya dulu ya, gitu ya. Kalau yang nginfokan bukan saya ya jangan serius. Ya. Apalagi ada yang bilang, "Bang, Edis TV menciptakan lagu." Nggak ada. Nggak ada saya menciptakan lagu, nggak ada. Ini lagunya Edis TV, nggak ada. Ya, pastikan yang ngomong tuh siapa. Kalau yang ngomong bukan saya, ya nggak usah dipercaya. Oke? Seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu ya. Teman-teman silahkan selesaikan pekerjaannya masing-masing. Nanti malam mudah-mudahan kita siaran kembali atau on air atau mengudara kembali.